Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Ima selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Fikri, kepada Bunda Rayan selaku anggota komite sekolah yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kami kelompok 7 dalam memenuhi tugas studi kasus ya Ibu-Ibu ya. Studi kasus di TKIT Al-Fikri Ngabang terkait standar proses. Eh, Nanti di sini saya sebagai moderator yang memandu kegiatan singkat kita pada hari ini, wawancara online hari ini. Sebelumnya saya mau memastikan kepada Bu Nurul Hikmah apakah dokumentasi sudah standby Bu untuk direkam layar Bu? Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul Hikmah. Ya, baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita buka wawancara online ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baik. Dan kemudian langsung saja kita serahkan kepada Ibu Devi. Ini ada Ibu, saya kenalkan dulu yang eh, Ibu Siti Fatimah ini adalah Kepala Sekolah TKIT Al-Fikri ya, Bu Devi, Bu Nurul Hikmah. Nah, kalau Ibu Ika Susanti ini adalah Bunda Rayan dari Komite Sekolah. Nah, ya Ustazah Imah, Bunda, ya, untuk rekan Ustazah itu ada Ibu Devi Primaningsi, ini rekan guru Ustazah, rekan mahasiswa dari Sulawesi Tenggara yang nantinya beliau akan bertanya-tanya singkat terkait standar proses yang ada di TKIT Al-Fikri Ngabang. Baik, saya serahkan kepada Ibu Devi untuk melakukan wawancara singkat ini. Kepada Ibu Devi, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dita ya, moderator kami bahwa ya alhamdulillah hari ini kami mengucapkan terima kasih ya kepada TKIT Ngabang ya yang telah memberi kesempatan kepada ya kami ya mahasiswa ya eh, untuk menjalankan tugas kami dalam rangka untuk menyelesaikan ujian tengah semester kami. Ya baik ya kepada Ibu Siti Fatimah ya kami memohon kesediaannya untuk kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait standar proses yang ada di TK yang Ibu jalankan sekarang. Ya baik Bu, bisa dimulai? Ya, 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 silakan. ya baik. Terima kasih Ibu. Yang pertama, kami ingin menanyakan bagaimana terkait penerapan standar proses di sekolah yang ya TKIT Ngabang. Ya terkait penerapan standar prosesnya. Oke, terkait dengan penerapan standar proses ya, ini adalah bagaimana ketika sekolah itu melaksanakan pembelajaran secara mendalam ya Mbak. Karena di Alfikri kita kan memakai program deep learning gitu ya. Kemudian bagaimana sekolah itu bisa interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak, di mana pusat kita adalah terlihat pada perkembangan anak ya. Jadi kalau terkait standar proses itu ada secara umum ada 4 hal yang kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan perencanaan pembelajaran ya. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga penilaian, dan yang keempat itu pengawasan. Cuma kalau di SIT Sekolah Islam Terpadu ini kita menambah gitu ya, tidak hanya pada 4 hal ini, tapi
kita lihat lagi dari terpadunya gitu ya. Jadi terpadu itu T-nya adalah terangkan, yang E-nya itu eksplorasi, C-nya itu respon, D-nya itu pembiasaan, A itu afirmasi, dan yang F itu D-nya duniawi, yang G-nya ukhrawi. Jadi terpadu itu ada kepanjangannya gitu ya. Jadi kita memadukan antara yang tadi umum, standar proses yang umum dan yang terpadu gitu. Ya, Masya Allah ya. Ya, Memadukan. Ya baik Ibu, selanjutnya bagaimana perencanaan pembelajaran dilakukan? Ya, perencanaan pembelajaran ya. Jadi kalau iya, secara umum kita itu melakukan kegiatan pembelajaran secara apa ya, sistematis ya. Diawali dengan menganalisa kurikulum dulu gitu ya. Melalui capaian pembelajaran apa yang akan kita capai nih terkait setiap pembelajaran ya. Jadi pencapaiannya apa? Nah, itu kita analisa dulu. Nanti diterapkan di kurikulum. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan anak gitu ya. Karena setiap anak itu kan punya karakteristik sendiri yang unik-unik gitu ya. Nah, tentu metode dan kurikulum yang akan kita terapkan itu berbeda-beda gitu kan untuk kebutuhan setiap anaknya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan tujuan pembelajaran. Nah, terkait pembelajaran ini tujuannya apa? Apakah nanti ini kan akan berimbas kepada penilaiannya ya. Nah, kemudian kita menyusun program pembelajaran. Ini ada Prota, Prosem, RPPH, RPPM gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir menentukan kegiatan dan strategi pembelajaran. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan apa aja, apakah bermain, apakah dengan media apa gitu. Nah, itu nanti kita akan tentukan. Kemudian yang terakhir menyiapkan media dan lingkungan belajarnya. Karena lingkungan belajar kita itu tidak hanya di kelas, tapi juga kita bermain di lingkungan sekitar atau mencari media-media yang sudah ada gitu ya. Jadi misalnya kita mau belajar tentang transportasi, kita bisa ke terminal atau kemana gitu ya. Nah, belajar tentang komunikasi, kita belajar komunikasi di apa radio gitu. Nah, jadi strategi-strategi ini nanti kita akan siapkan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran bagi anak di TKILT Al-Fikri. iya, Masya Allah ya Bu. Ya. Iya, Masya Allah sekali ya terkait dengan penerapan dan perencanaan pembelajaran tadi. Mm-mm. Dari hal tersebut, kira-kira kami ingin mengetahui apa peran daripada Ibu Siti Fatimah selaku kepala sekolah dalam mendukung pembelajaran di TKIT Ngabang Al-Fikri. Terbalik ya, maaf. Oke, nggak apa-apa. TKIT Ngabang gitu. Iya, Untuk kepala sekolah sendiri, tugas saya lumayan banyak ya. Yang pertama itu iya, ya sebagai perencana atau pengarah ya. Jadi kepala sekolah lebih dahulu menyusun rencana-rencana pembelajaran gitu. Nanti baru kita turunkan kepada waka-waka ya. Ada kurikulum dan waka kesiswaan gitu. Kemudian terkait dengan memastikan bahwa setiap guru itu melaksanakan tugasnya gitu. Jadi kepala sekolah yang sebagai pengarahnya gitu ya. Ketika mereka membuat RPPM, RPPH, kadang sebelum itu di print out, nah mereka bertanya dulu gitu. Bu, ini udah sesuai belum? Bu, tolong dikoreksi gitu. Nah, jadi kita sebagai pengarah dan penyusun. Yang kedua sebagai supervisor akademik gitu ya. Jadi kepala sekolah itu eh, turun ke kelas-kelas mengadakan observasi di kelas gitu. Gimana dengan metode belajar mengajarnya guru gitu. Apakah sudah sesuai, apakah sudah tercapai gitu tujuan pembelajarannya gitu kan. Apakah anak-anak sudah merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah gitu ya. Jadi sebagai supervisor akademik kepala sekolah di sini. Kemudian sebagai
fasilitator juga. Jadi kepala sekolah di sini menyiapkan APE gitu ya, APE di dalam, APE di luar. Apakah sudah sesuai dengan jumlah siswa gitu? Apakah mereka cukup bermainnya gitu ya? Karena kalau tidak cukup persentase antara siswa dan APE-nya itu kan bakalan rebutan atau gimana gitu ya. Nah, ini tentu menjadi tugas kepala sekolah untuk mengawasi gitu ya. Bagaimana ketersediaan alat media belajar untuk anak-anak gitu kan. Kemudian sebagai motivator. Nah, ini kepala sekolah setiap paginya kita kan ada bikin kayak majelis gitu ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita mulai KBM, kita itu ada menyiapkan waktu 15 sampai 20 menit untuk ya kepala sekolah memotivasi gitu ya. Bagaimana hari ini guru untuk belajar untuk mengajar anak murid gitu ya. Jadi kita menyiapkan motivasi ya yang biasa berasal dari Al-Quran, hadis gitu ya, supaya guru tuh termotivasi untuk mengajar anak-anak itu secara ikhlas, secara bahwa ini ladang pahala kita ya seperti itulah ya, Oh ya, ya, ya. memotivasi mereka untuk belajar. Iya. Berarti itu Kemudian tiap hari ya, Bu? iya, tiap hari. Oh, Masya Allah. Kadang begini, selain dari kepala sekolah, kita juga minta feedback dari guru. Misalnya mereka mau menyampaikan apa, kesulitan apa yang dihadapi hari ini gitu. Nah, jadi kita motivasi di awal pagi itu supaya semangat gitu ngajarnya. Ya, boleh tanya lagi Bu sebelum lanjut ke pertanyaan Silakan, selanjutnya silakan, ya terkait silakan. dengan motivator ya, bahwa ada Mm-mm. tadi itu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu apakah Mm-mm. dilakukan pada saat anak-anak sudah berada di sekolah? Ya kalau misalkan iya, anak-anaknya pada siapa yang dampingi seperti itu? Kalau Oh misalkan gitu. ada majelis antara kepala sekolah dan guru sebelum KBM dilaksanakan. Oke. Jadi kita KBM kan jam 8 ya. Dimulainya. Jadi kita melaksanakan majelis itu tepat di pukul 7:30. Nah, jadi anak-anak kan belum pada datang, paling datang baru 1-2. Nah, itu kadang mereka duduk melingkar di dekat kita gitu. Oh Jadi ya baru ya ya. semuanya yang datang ya. Nah, nanti di jam 10 menit sebelum mereka jam 8 itu mereka sudah pada datang, kita menyambut semua siswa gitu. Nah, Ya. majelis sudah selesai. Ya, jadi kita siapkan memang waktu sebelum KBM. Ya. Baik, Ibu, selanjutnya terkait dengan beberapa tugas yang disebutkan tadi oleh Ibu, lantas bagaimana dengan pengawasan terhadap guru? Ya, bagaimana Ibu Siti Fatimah selaku kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap guru-guru di sekolah Ibu? Oh iya. Ya, Jadi untuk pengawasan kita mengadakan supervisi ya. Jadi kepala sekolah itu masuk ke setiap kelas untuk mengawasi proses KBM di kelas ya. Jadi ini bisa dilaksanakan berkala. Karena saya masuknya baru bulan Maret, saya belum bisa masuk ke kelas. Ini kalau kepala sekolah sebelumnya sudah melaksanakan ya. Jadi setiap berkala gitu nanti kepala sekolah masuk ke dalam kelas mengawasi kegiatan KBM, apakah ada guru yang masih terkendala ketika mengajar gitu ya, apakah masih terkendala dengan materi, misalnya pemahaman terhadap materi tertentu yang dia masih belum bisa all out gitu ya, sampai pada pemahaman yang deep learning gitu kan. Kadang kan masih ada guru yang sekedar hafalan gitu ya, menghafal materinya gitu. Jadi masih kurang all out kalau menyampaikan di depan siswa gitu. Sebentar ya. Oke. Kemudian terkait dengan pengawasan juga, nah kita mengadakan pemantauan. Karena kalau guru SIT itu dipantaunya tidak hanya di sekolah ya, jadi di lingkungan juga kita pantau. Misalnya oh, ada Insya Allah.
di luar gitu ya. Kadang tuh ada orang tua murid yang lapor, Ustazah ini gimana Bu, ini masih begini bajunya gitu kan. Nanti kita akan Luar tegur gitu. biasa sekali. Iya, Iya, karena iya. ya eh, ketika mereka membawa nama Al-Fikri gitu, selama masih jadi pegawai Al-Fikri itu di luar dan di dalam tetap jadi pantauan kita gitu ya. Karena menjadi tauladan anak-anak juga ketika melihat, oh ternyata misalnya ustazahnya di luar itu bajunya belum menutup aurat gitu kan. Ini akan menjadi apa ya, chaos ketika anak-anak melihat gitu ya. Wah ustazah aja kalau di luar enggak gitu misalnya. Maka kami tetap melakukan pemantauan di luar maupun di dalam sekolah gitu ya. Nah, kemudian untuk pembinaan. Nah, alhamdulillah di Al-Fikri ini setiap guru harus mengikuti pembinaan rutin yang dilakukan setiap pekan gitu ya. Nah, kalau di TK ini di hari Jumat gitu ya, sepulang sekolah. Nah, ini ada pembinaan. Ini terkait dengan pemahaman agama gitu ya, akhlaknya, perilakunya. Jadi eh, alhamdulillahnya kita tuh punya standar khusus gitu ya. Kalau guru di Al-Fikri harus yang demikian. Maka setiap guru harus bisa memenuhi standar itu gitu. Nah, ini kita evaluasi di eh, pembinaan itu gitu. Jadi misalnya kadang kita kan merekrut ada yang masih belum lancar baca Qur'annya. Nah, itu kita intensifkan di program pembinaan. Ya, Masya Allah ya. Ya, luar biasa sekali Bu. Ya, kemudian yang selanjutnya apa saja program unggulan yang dilaksanakan di sekolah TKIT Al-Fikri Bu? Oh iya, kalau program unggulan nih, alhamdulillah kita lumayan banyak ya. Yang pertama kita itu hafalan surah, doa dan hadis ya. Ini menjadi program unggulan dan bahkan orang tua tuh ketika wawancara di PBDB mereka mengatakan, "Kenapa Pak pilih Al-Fikri misalnya kan?" Nah, mereka pasti milihnya karena faktor agama gitu. Ternyata itu menjadi daya jual kita gitu ya. Ketika di sekolah lain mungkin belum melaksanakan ini. Nah, gitu. Yang kedua, pembelajaran terkait dengan kurikulum merdeka dan deep learning. Jadi kita tidak hanya mengajarkan anak itu sekedar tahu, tapi mereka bisa paham dan bisa melakukannya gitu ya, melaksanakannya. Jadi pemahamannya tidak hanya pada mereka tahu, tapi bisa melaksanakan gitu, sampai seperti itu gitu ya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, stimulus tumbuh kembang anak. Kebetulan kita punya guru yang concern untuk bisa melatih anak-anak yang terlambat bicara Masya gitu ya. Allah. Karena di zaman sekarang nih, Masya Allah, Subhanallah ya. Jadi ketika masuk tuh kadang ada anak-anak yang di usia 5 tahun masih kurang bisa bicara. Itu ya masalah gadget lah ya terutama. Karena kalau orang tua ayah ibunya bekerja, ini kan sehari-harian itu mainnya HP terus, mereka jadi bisa bicara cuma yang dilafalkan itu nggak jelas gitu ya. Nah itu kita punya guru yang khusus punya bisa terapi itu ya, terapi dipijit atau apa gitu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa tahun dan ada perkembangan yang eh, optimal gitu ya, ada perubahan gitu dan orang tua juga puas gitu ya, alhamdulillahnya. Kemudian kita juga ada dongeng atau read aloud gitu ya. Jadi untuk menstimulus eh, konsep berpikir anak, nah kita ini lewat dongeng gitu ya, supaya mereka bisa literasinya juga bagus. Nah kita ada dongeng bersama gitu ya. Kemudian ada parenting plus. Nah, ini dilaksanakan di setiap kelas itu muter gitu ya. Jadi tiap bulan ada kita laksanakan parenting plus. Karena kenapa ini penting? Karena kolaborasi antara sekolah dan orang tua tentu sangat dibutuhkan ya supaya anak itu perkembangannya maksimal. Karena ketika misalnya di sekolah dilaksanakan pembiasaan untuk disiplin misalnya.
tapi di rumah enggak gitu kan. Nah itu kan Iya iya betul. tumbuh anak akan kacau gitu ya. Di sekolah disuruh ini, di rumah enggak. Nah, mereka akan maka butuh kolaborasi. Nah, di kegiatan parenting class inilah kita berusaha menyatukan gitu. Apa yang kita lakukan di sekolah dan diusahakan untuk bisa di rumah melalui kegiatan parenting class ini. Kemudian market day gitu ya. Jadi kita membiasakan anak untuk dari kecil mengenal berwirausaha gitu ya. Nah, ini juga ada. Kemudian ekstrakurikuler kita ada drum band gitu ya. Kemudian ada memanah, cuma sekarang masih belum jalan. Ini sempat macet dan mewarnai ya. Ini jadi ada ustazah khusus yang memegang untuk ekstrakurikulernya. Dan yang terakhir adalah English class gitu. Jadi kita ada Masya Allah. kerjasama dengan kampus di lokal gitu ya. Nah, untuk bisa menyelenggarakan English class. Jadi insya Allah itu program-program unggulan kita. Kalau ya, banyak sekali ya Ibu, luar biasa sekali. Ya. Mungkin Ya, selanjutnya Ibu, ya karena tadi kan dijelaskan bahwasanya tidak hanya terkait dengan apa namanya kurikulum yang tadi ya deep learning, tapi juga menambahkan dengan terpadu ya. Lantas, bagaimana pembelajaran agama dan umum itu diterapkan di sekolah Ibu? Seperti itu. Oke, kalau dalam setiap materi kita pasti menyelipkan ini ya, ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan gitu. Jadi kadang ustazahnya sebelum menyusun RPPM dia bertanya dulu, ustazah ini islamisasinya di mana? Nah, itu pasti kita akan cari dari referensi-referensi hadis dan Quran gitu ya. Kemudian kita melakukan pembiasaan-pembiasaan sebelum belajar, misalnya ada doa sebelum belajar, ada belajar. Nah, itu kita masukkan sisi agamanya di situ gitu. Kemudian kita ada pembiasaan sholat duha gitu ya. Kalau di SD itu ada sholat berjamaah, kalau di TK belum ya, karena mereka pulang setengah 12. Jadi kita lakukan pembiasaan di sholat duhanya supaya ketika nanti misalnya waktu libur gitu ya, mereka bisa tetap terus melaksanakan di rumah gitu untuk bisa sholat duha. Kemudian kita tilawah. Nah, karena SD belum bisa, maka kita belajar Iqra gitu ya. Belajar Iqra dulu. Kemudian hafalan surah pendek, hadis. Nah, ini kan juga bagian dari pembelajaran agama. Karena di Al-Fikri itu pulangnya kan dari jam 8 sampai setengah 12 ya. Di awal-awal kita itu semua melakukan tentang islamisasi. Jadi ada doa, hafalan surah, kemudian hadis gitu ya, kemudian sholat apa lagi terkait adab-adab tadi ya. Nah, kemudian kalau yang di jam selanjutnya setelah istirahat itu kita baru pelajaran umum. Dan di pelajaran umum pun kita menyelipkan dengan nilai keagamaan misalnya tentang jujur apa gitu ya, tentang keteladanan dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah, nah gitu. Jadi dalam setiap materi apapun kita akan selipkan bagaimana siswa itu bisa mengenal penciptanya gitu. Nah, kayak misalnya alat transportasi. Nah, itu kan kalau bukan karena Allah yang menciptakan, yang memberikan kita pengetahuan, maka kita nggak akan bisa menciptakan alat transportasi. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap diarahkan semua pada islamisasinya. Luar biasa. Ya, Masya Mm-mm. Allah ya Ibu, sampai Iya. terkagum-kagum. Ya, ya Masya Allah dengan beberapa pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada hambatan dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, Ya, hambatannya oke. ini terkadang masih banyak yang belum paham gitu ya. Karena kan kita kalau mau ngajar itu belajar dulu gitu ya. Karena ustazahnya ya pemahamannya belum terlalu mendalam, jadi masih sekedar misalnya ustazah ini islamisasinya di mana ya? Oh, nanti ajarkan ini saja misalnya cerita tentang Nabi
eh, eh, no, karena kalau menghafal dengan yang paham benar itu kan beda ya cara menyampaikannya ya. Nah, ini terkendalanya masih di situ. Jadi pemahamannya para ustazah yang masih belum eh, mendalami gitu ya. Kadang juga ngapalnya masih di depan kelas gitu ya, masih baca ini teksnya gitu. Nah, ini jadi kekurangan waktu karena kan ustazah di sekolah juga 3 orang masih kuliah, terus ada yang pendidikannya masih kurang linear gitu ya. Jadi mungkin ada yang pendidikan komputer, tapi nggak apa-apa. Ini butuh tantangan tertentu sih ya. Jadi memang masih belum kepahaman gitu. Nah, ini yang menjadi kendala di sekolah kita. Kemudian terkait dengan penilaian ya. Kita memang kalau penilaian itu kan ada yang harian gitu ya, sampai mingguan, sampai bulanan juga ada gitu. Nah, kalau di sekolah kita itu masih belum gitu. Masih belum terlalu mendetail seperti itu. Ya, kan tadi karena kekurangan tenaga yang expert di situ gitu, makanya ya kita masih butuh apa ya, belajar lagi gitu ya. Makanya penilaian kita tuh masih per triwulan dan itu pun masih dalam satu item misalnya observasi aja gitu. Jadi masih banyak walaupun dalam kertas RPPH-nya itu ada anekdot misalnya ya. Kemudian ada lembar kerja siswa. Nah, itu kadang kita masih belum bisa mencantumkan karena keterbatasan pemahaman guru gitu ya. Masih di seputar itu. Ya, terkait dengan penilaian sih, kemudian latar belakang guru juga. Nah, ini yang menjadi kendala kita untuk terus bisa melakukan pembinaan supaya mereka kompetensinya bisa terus naik gitu ya. Bisa menyamai Betul. dengan guru-guru yang lulusan PAUD gitu. Mudah-mudahan. Iya, Ibu. Ya, Mm-mm. dengan beberapa hambatan yang disampaikan tadi, Ibu, Mm-mm. bagaimana solusi ya untuk mengatasi dari beberapa hambatan tersebut? Ya, Oh, kira-kira solusinya ya. ya. Jadi untuk di Al-Fikri Hmm. sendiri kita kan ada pembinaan ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ada kekurangan misalnya terkait dengan kompetensi guru yang belum PAUD gitu ya, yang belum sarjana PAUD. Nah, ini kita melakukan pembinaan-pembinaan misalnya dengan melakukan workshop-workshop gitu ya. Terus bagaimana sih eh, kita kadang kalau di rapat itu ya, di rapat evaluasi kita melakukan eh, sesi gitu di mana mereka curhat masalahnya di mana anak ini. Nah, nanti kita lakukan pemecahan masalah bersama misalnya oh kalau anak begini ini nanti solusinya begini gitu. Kemudian kita mengadakan banyak buku-buku referensi ya supaya mereka bisa belajar walaupun tidak melalui lembaga universitas gitu, tapi mereka bisa belajar secara otodidak gitu. Karena eh, bagaimanapun ilmu pengetahuan itu terus berkembang, anak-anak juga perkembangannya luar biasa gitu ya. Dalam setiap tahun pasti ada perbedaan gitu, bagaimana masalah-masalahnya kan. Nah, itu kita adakan buku-buku referensi supaya mereka bisa belajar Hmm. gitu ya. Mm-mm. Ya, ya, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana proses evaluasi perkembangan anak dilakukan di TKIT Al-Fikri terkait dengan ya evaluasi perkembangan? Oh ya, jadi kita melakukan observasi langsung ya. Ini dilakukan di awal awal anak sebelum masuk KBM. Jadi kita melakukan wawancara. eh, Observasinya lewat orang tua dulu, kita wawancara, ini gimana perkembangan di rumah, apa masalahnya gitu, apa pendidikan yang diterapkan di rumah gitu ya. Kemudian anak diobservasi lagi gimana motoriknya gitu kan, gimana cara bicaranya, apakah sudah lancar, apa belum. Nah, ini nih melalui observasi langsung gitu ya. Bahkan nanti di kelas itu mereka juga guru-guru melakukan observasi gitu nih. Setiap anak gitu ya. Ini nanti perkembangannya gimana. Kelemahan kita adalah tidak dicatat gitu ya. Jadi semua diingat sama guru. Diingatan masing-masing gitu. Nah, itu kelemahan kita.
Nah, kalau untuk di observasi awal memang kita pakai ini ya, pakai lembar ada form khusus gitu. Nah, ini menjadi landasan awal kita nanti menentukan mereka nih masuk di kelas mana gitu. Karena kan setiap kelas juga perlu diklasifikasikan ya supaya kompetensi guru juga sesuai di situ. Misalnya ada guru yang oh Kak, saya bisa menangani anak ini gitu. Nah, nanti kita masukkan dia di kelas ini gitu. Jadi seperti itu. Observasi ya. Kemudian untuk catatan anekdot. Nah, ini juga bisa sebagai langkah untuk evaluasi perkembangan anak. Nah, anekdot ini eh, kadang kita laksanakan di mingguan gitu. Cuma kalau harian mungkin memang belum bisa ya. Iya, Bu. Waktunya lagi ya. Kemudian ada juga checklist perkembangan ya. Kalau di kita sekarang checklistnya masih di penilaian yang cukup dan apa ya? Cukup dan tidak cukup. Ya, waalaikumsalam. Bentar ya Bu ya. Tidak Bang ya. Di di dalam ini ada. Oh ya. Oke, checklist perkembangan itu ya kadang di rapot juga ada gitu kan. Nah, kemudian di hasil karya. Jadi hasil karya anak tiap hari itu kita dokumentasikan, kita foto untuk melihat perkembangannya. Oh, anak ini misalnya sudah sampai di mana nih motoriknya? Apakah sudah sudah eh, cukup memenuhi standar atau tidak gitu. Sebenarnya nanti kita akan kaji lagi gitu ya. Kalau 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 cuma dua dua penilaian ini kan agak masih kurang detail gitu ya. Nah, mungkin kita akan kembali lagi ke yang sudah berkembang gitu-gitu tuh. Ya, kita akan kembali lagi ke sana karena lebih detail itu lebih bagus untuk bisa mengetahui perkembangan anak gitu ya. Nah, kemudian penilaian juga kadang kita melakukan tanya jawab, diskusi sama anak gitu ya. Di akhir pembelajaran misalnya anak-anak tadi belajar apa misalnya gitu kan. Nah, karena ada anak-anak yang literasinya sudah bagus itu mau gitu bercerita banyak gitu ya. Kadang ada yang diem, diem Oh, aja nih betul. ditanya apa juga diem gitu kan. Nah, ini jadi perlu dipancing, perlu stimulan ya supaya mereka mau bercerita itu. Nah, Iya. kemudian ya dokumentasi dan pelaporan sih. Jadi kita lebih ke setiap pembelajaran itu kita foto gitu ya hasil karyaan. Jadi itu bisa dievaluasi sampai mana perkembangan mereka. Iya. Mm-mm. Ya, baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Mhm. dari kami ya jadi banyak tadi ya yang disebutkan terkait dengan eh, entah itu dari soal persoalan guru ya, dari segi Mhm. hambatan masih ada yang Iya. apa namanya belum paham dengan Mhm. banyaknya keberagaman dari segi pendidikan, kemudian pemahaman, lantas bagaimana dukungan dari sekolah terhadap guru-guru tersebut ya. Oh iya. Jadi kita ada Hmm. pengembangan kompetensi guru ya. Salah satunya adalah mewajibkan guru-guru untuk mengikuti KKG karena KKG itu kan rutin di daerah kita ya di Ngabang ini. Jadi itu salah satu untuk juga menjadi pemicu untuk pengembangan kompetensi guru. Karena kadang kan dibahas juga bagaimana cara belajar, cara mengajar gitu ya di sekolah. Kemudian kita mengadakan pelatihan, workshop gitu ya, kayak kemarin ada pelatihan untuk digitalisasi pembelajaran gitu ya. Jadi materi kalau disampaikan hanya sekedar eh, langsung gitu ya, itu kan kurang menarik. Jadi bagaimana bisa dalam bentuk digital gitu. Nah, jadi dalam bentuk video, film atau apa. Nah, itu bisa kita masukkan juga. Jadi kemarin sudah ada pelatihannya. Kemudian diklat. Ini kadang dari JSIT itu ada mengadakan diklat untuk guru-guru gitu. Nah, ini dari sekolah mengirimkan perwakilan dan wajib untuk mengikutinya. Nah, ini adalah bentuk dari dukungan support dari sekolah untuk bisa mengembangkan kompetensi guru gitu ya. Nah, kemudian
bentuk pendampingan juga. Jadi mana guru-guru yang menghadapi kesulitan ketika membuat RPPM, RPPH itu selalu kita dampingi gitu ya. Jadi mereka juga selalu bertanya, Ibu ini gimana gitu. Kemudian pelatihan, kurikulum dan asesmen ya. Jadi ya kurikulum juga untuk wakanya kita ada pertemuan khusus itu ya. Jadi membahas berdua dulu sebelum nanti dirakerkan. Nah, kemudian dukungan kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Jadi untuk proses KBM kita selalu meminta feedback dari guru, ayo butuh apa nih untuk bisa menyelenggarakan kegiatan belajar hari ini misalnya. Itu nanti kita yang sediakan gitu ya. Kemudian yang ketiga supervisi dan pembinaan. Nah ini melalui pembinaan rutin yang tadi kami lakukan adalah setiap pekannya gitu ya, sekali 1 pekan. Nah ini ada program pembinaan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan dukungan administrasi. Jadi kita semua menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan guru gitu ya. Jadi mereka mau butuh apa, nah kita yang siapin. Jadi mereka nanti tinggal ketika mengajar di kelas itu sudah siap dengan semua media, modul ajar dan sebagainya gitu ya. Nah yang terakhir adalah dukungannya terkait dengan motivasi dan apresiasi. Jadi motivasi ini kita berikan karena setiap guru itu pasti punya kecenderungan kesenangan sendiri gitu, punya kalau kita beri penghargaan pasti kan mereka berlomba-lomba gitu ya, oh pengen juga dong saya gitu, masa sih teman saya terus gitu kan. Jadi kita berikan penghargaan khusus kepada guru-guru yang memang kinerjanya lebih menonjol dari yang lain. Masya Allah Ibu ya, terima kasih banyak atas pemaparannya terkait bagaimana standar proses itu dilaksanakan di sekolah Ibu. Ya, atas kesempatannya yang kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Dita. Silakan Ibu Dita. Kenapa dirimu tidak bisa? Ibu Ditanya terpental. Oh gitu. Nggak apa, jadi di sini aja, masuk dari sini. Untuk Ya. sesi saya sudah selesai ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Iya, Dan terima UTS-nya kasih. dimudahkan, dilancarkan semua ya. Amin. Baik, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf Bu, saya terpental Bu. Iya. Iya, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh wawancara kepada Bunda Rayan ya, Bu Devi. Iya. Bunda Rayan selaku komite sekolah. Monggo, Bu Devi dipersilahkan. Ya, baik ya, terima kasih. Kita lanjut ke narasumber yang kedua selaku komite sekolah dari TKIT Al-Fikri Ngabang, Bunda Raya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Baik Ibu ya, langsung saja kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ya yang berkaitan ya untuk komite sekolah dari TKIT Al-Fikri Ngabang. Yang pertama Ibu, bagaimana kerjasama antara komite dengan sekolah? Baik, terima kasih. Ya, jadi saya selaku tim anggota komite itu kerja sama komite dengan sekolah itu sekarang berlangsung alhamdulillah cukup baik ya, Bu ya. Ya. Karena kami juga sebagai tim komite mendukung penuh program-program di sekolah ya. Seperti program-program tadi yang sudah disebutkan kepala sekolah itu kan sangat bagus-bagus kan. Jadi kami itu mendukung penuh. Biasanya kami tim komite itu beberapa bulan sekali ngadain rapat gitu. Nah, ini untuk acara yang berlangsung juga mau berlangsung ini seperti pentas seni. Kami lagi sibuk-sibuk ini. Jadi, iya lagi rapat. Nah,
untuk sementara itu aja sih kerjasamanya. Ya, Masya Allah, Mm-mm. Masya Allah ya. Jadi cukup baik karena ya dan mendukung seluruh program-program sekolah. Ya, lantas Bu, Mm-mm. bagaimana dengan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah? Ya. Nah, untuk kualitas nih sangat menarik sekali ya, seperti tadi yang kepala sekolah udah jelaskan tuh kan, kurikulumnya juga kurikulumnya yang deep learning kan. Jadi apa di sekolah ini nih bukan cuma ngajarkan secara akademik ya Bu, tapi kayak penilaian-penilaian karakteristik, terus nilai-nilai Islaminya juga tetap ada kan, mana di mana kita nih seperti di sini nih istilahnya kita nih tinggal di wilayah yang minoritas gitu kan, Oh, iya, iya. jadi jadi nilai-nilai Islami itu sangat kayak dibutuhkan sekali di sekolah gitu kan. Habis itu di sekolah tuh dia tuh enggak cuma misalnya anak-anak tuh sekolah enggak cuma di kelas. Jadi dia tuh biasanya ada juga seperti kayak outing-outing kelas, terus belajarnya secara eksperimen atau biasanya juga kayak eksplorasi langsung seperti kayak beberapa waktu lalu tuh pernah ke kebun karet atau ke tempat radio gitu. Jadi belajarnya enggak monoton di kelas gitu, Bu. Dan itu tuh sangat membantu ya dan bikin anak tuh kayaknya jadi lebih seru dan menyenangkan gitu ya. Jadi nggak Iya, cuma Bu. di kelas kan. Iya, Iya. Masya Allah. Iya. Hmm. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah komite sekolah terlibat langsung dalam program sekolah? Nah, untuk alhamdulillah komite tuh dilibatkan langsung secara sekolah. Kayak kemarin itu ada program parenting class. Nah, itu komite juga dilibatkan di sekolah itu seperti kayak misalnya kayak mencari tempat dan waktu di mana gitu kan, menghubungkan antara sekolah dengan orang tuanya itu juga termasuk mencari narasumber gitu misalnya kan atau tema itu uh, dengan itu tapi atas persetujuan dengan orang tua. Jadi itu nanti disampaikan ke komite, nanti komite menyampaikan ke sekolah dan acara itu alhamdulillah berjalannya mulus lah Iya, gitu. Bu. Masya Allah. Kemudian bagaimana dengan dukungan komite terhadap sekolah? Nah, dukungan komite ini untuk sekarang ini lebih ke tenaga ya Bu ya. Jadi kami ini komite nih misalnya ada program atau ada apa, jadi kami ikut berperan tapi dalam lebih ke tenaga ya menyediakan tenaga gitu kan. Misalnya seperti ya program-program yang udah itu misalnya ada juga kemarin kayak program apa ya misalnya di sekolah itu kayak tema hewan peliharaan gitu. Jadi nanti kami dari komite itu alhamdulillah kemarin ada orang tua murid juga tapi dia sebagai anggota komite juga yang kebetulan berprofesi sebagai dokter hewan. Jadi membantulah di sekolah sebagai narasumber gitu. Insya Allah. Hmm. Dalam hal ini langsung ya Bu, actionnya langsung Iya, iya. teknis langsung ke lapangan Jadi gitu untuk iya, jadi memanfaatkan yang ada iya kan. betul, Masya Allah sekali. Iya. Ya selanjutnya Ibu, bagaimana komunikasi sekolah ya dengan orang tua? Dalam hal ini bagaimana komunikasi antara komite sekolah dengan orang tua? Nah, untuk masalah komunikasi ini, alhamdulillah sekolah itu sangat terbuka dengan kita ya Bu, dengan sebagai orang tua murid, juga dengan tim komite. Nah, misalnya kita ada apa-apa bisa langsung ngomong dengan ustazahnya. Dan alhamdulillah ustazah tuh welcome sekali dengan misalnya kita ada apa, ada keluhan atau apa, itu sangat membantu. Maksudnya welcome langsung dan apa ya, menyenangkan gitu ya Bu ya. Jadi kita juga terbantu. Nah, untuk habis itu di sekolah Al Fikri ini kan modelnya ada kayak ada rapot mini gitu, Bu. Jadi, jadi rapot mini itu enggak salah 3 bulan sekali ya, Ustazah. Iya, 3 bulan Ya sekali betul. kami dapat rapot mini. Ya. Jadi kita melihat perkembangan anak itu
enggak cuma kayak di akhir semester gitu, yang lama benar kita menunggunya kan Bu. Jadi 3 bulan sekali itu kayak kami diberikan rapot mini, jadi kita bisa tahu perkembangan anak itu seperti apa, ya terus ya begitulah. Iya Ibu, Masya Allah ya. Ya, dari pertanyaan 1 sampai yang saat sekarang ini, Masya Allah ya, dari segi komite dan apapun itunya, Masya Allah bagus ya. Kemudian yang terakhir Ibu, apa harapan dari komite kepada sekolah untuk ke depannya? Ya. Harapannya ya saya sebagai anggota komite juga sebagai pribadi saya sebagai orang tua wali ya Bu. Tentunya berharap sekolah itu menjadi bukan cuma tempat belajar ya, tapi juga menjadi tempat yang lingkungan yang aman bagi anak kan. Terus tuh semoga juga bisa menjadi partner lah istilahnya. Jadi kita sebagai orang tua dan juga ustazah di sekolah itu bekerja sama ya terhadap tumbuh kembang anak. Jadi anak itu misalnya di sekolah nih diajarkan yang bagus-bagus, yang baik-baik, tapi nanti di rumah ternyata orang tuanya lalai kan. Jadi sebenarnya kami ini pengennya ya dari kami dan dari ustazah tuh bisa bekerja sama gitu kan, atau nanti ternyata di rumah kita sudah ajarkan hal-hal yang baik, ternyata di sekolah entah mungkin pengaruh teman atau lingkungan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kan. Makanya saya berharapnya antara kami orang tua wali dan juga sekolah terhadap ustazah-ustazah itu bekerja sama lah untuk dalam hal tumbuh kembang anak itu. Oke, Masya Allah. Oke Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sangat ini ya, memberi ini apalagi terutama tadi terkait dengan komunikasi yang begitu transparan. Jadi ya luar biasa sekali ya komite sekolah ini. Jadi ya semoga harapan yang tadi ya bisa langsung didengar ya dari pihak sekolah, dari TK IT Al-Fikri. Ya kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya Ibu. Ya, kami kembalikan kepada Ibu Dita. Ya, baik Ibu, Bu Devi, terima kasih sudah memandu wawancara pada hari ini. Kepada Bunda Rayan, terima kasih banyak Bunda Rayan sudah dapat meluangkan waktunya hari ini. Ya, Ya, sama-sama Ustazah, terima kasih ya Ustazah. Bunda. Sama-sama Ustazah. Ya, ya Bunda. Ustazah di kelas, jadi Bu Nurul Hikmah boleh melanjutkan wawancaranya dengan Ustazah Mia. Ya, dipanggil Ustazah Mia. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara online hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu menyusun pembelajaran untuk anak-anak di sekolah Ibu? Baik Ibu, saya jawab ya Ibu. Biasanya kami menggunakan RPPM atau modul ajar Ibu. Setiap sebelum pembelajaran itu kami selalu menggunakan RPPM Ibu atau modul ajar yang sudah dirancang sewaktu sebelum mengajar. Jadi sewaktu mengajar semuanya sudah siap bahan ajarnya. Seperti itu Ibu. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan saat mengajar? Di sekolah kami menggunakan metode sentra Ibu. Ada sentra sains, ada sentra seni, ada sentra teknologi dan engineering, serta sentra matematik dan literasi. Ada 4 sentra di sekolah kami, Ibu. Kemudian, media apa saja yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media yang digunakan saat pembelajaran biasanya kalau seni itu kami biasanya mewarnai atau menggunting atau menempel. Kayak sains itu kebanyakan eksperimen.
sehari-hari menghitung lahan. Seperti itu, Ibu. Berikutnya, bagaimana cara Ibu membuat anak-anak tetap aktif dan senang selama belajar? Kegiatan yang kami lakukan supaya anak aktif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, tepuk-tepuk, yang selanjutnya game, dan yang selanjutnya menyanyi sambil belajar supaya anak-anak tidak bosan, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, bagaimana cara Ibu menghadapinya? Menghadapi anak yang berbeda, yang pertama caranya dibujuk dulu, yang kedua dikasih semangat, yang selanjutnya diberi pujian jika berhasil melakukan sesuatu. Seperti itu, Ibu. Kemudian kami ingin bertanya bagaimana proses penilaian perkembangan anak dilakukan di sekolah Ibu. Penilaian perkembangan anak di sekolah kami, anak per kelas itu jumlahnya ada 20 orang. Penilaian dilakukan setiap Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Berikutnya, apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran? terkadang ada, Bu. Yang pertama tuh terkadang media yang digunakan kami itu kurang, serta ruang kelas yang sedikit agak sempit, Ibu. Itu kendalanya. Baik, terima kasih telah berbagi pengalaman. Selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah terhadap Ibu dalam kegiatan mengajar? Dukungan kepala sekolah terhadap kami, yang pertama selalu mendukung. Yang kedua, di setiap kegiatan sebelum pembelajaran kami selalu melakukan MP di pagi hari, yaitu majelis pagi. Yang selanjutnya yaitu selalu dibahas ketika rapat bulanan. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya, Ibu. Kemudian, bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru dengan orang tua murid? Di sekolah kami terjalinnya komunikasi antara orang tua dan murid itu sangat baik, Ibu, karena di setiap kelas itu grupnya selalu sharing. Soalnya di kelas itu ada grup WA dan selalu sharing masalah anak ketika ada sesuatu atau permasalahan atau perkembangan anak selalu dibahas dalam grup, Ibu. Ada juga parenting kelas, ada juga pembelajaran setiap hari itu selalu di-share setiap sepulang sekolah. Begitu juga ada event-event atau kegiatan apapun, orang tua selalu dilibatkan. Begitu, Ibu. Baik, penjelasannya sangat jelas. Untuk pertanyaan terakhir, bagi Ibu, apa kelebihan pembelajaran di sekolah ini dibandingkan yang lain? Di sekolah kami, karena mempunyai program-program unggulan. Yang pertama, pembiasaan karakter. Yang kedua, puncak tema. Yang selanjutnya, home visit. Dan yang keempat, ada parenting kelas, Ibu. Pembiasaan karakter itu mencakup
Ada hafalan surah, doa, serta hadis. Habis itu minat dan bakat, ada English class, ada akhlakul karimah, sifat mandiri, dan persiapan pra SD, serta kalistung, Ibu. Kalau puncak temanya, outing kelas mencakup kita, outing kelas ke radio, ke Polres, serta PHBI atau PHBN, Ibu. Kalau yang unggulan yang ketiga yaitu home visit. Home visit itu kami mengunjungi dan mewawancarai orang tua bagaimana cara didikan anaknya di rumah, nyambung nggak dengan sekolah, nah, kayak gitu. Setiap anak per anak itu kami kunjungi semuanya di rumah, Bu. Dan parenting kelas. Parenting kelas kami selalu melibatkan orang tua. Bagaimana pola asuh orang tua dengan anaknya, bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Ibu. Ya, Ibu. Baik, terima kasih kepada rekan ngajar saya, Ustazahnya. Terima kasih banyak, Ustazah. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya murid lagi, Bu. Terakhir, Bu. Aktif banget Bu Dita. Kesana kemari mencari narasumber. Ya, Bu. Iya, saya ambil narasumber satu dulu ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Saya gatal sekali nih. Amin. Sayang. Ya, ini sudah ada anandanya, Bu. Namanya Mbak Hanin. Sini, sayang. Nih namanya Mbak Hanin. Ya, Mbak Hanin. Nah, Mbak Hanin, Ibu guru mau bertanya sama Mbak Hanin. Nanti Mbak Hanin boleh jawab ya? Ya. Nah, minta waktu Mbak Hanin sebentar ya. Nah, sini, Nak. Nih, Ibu guru mau bertanya dengan Mbak Hanin nih. Nah, ya. Halo, Assalamualaikum. Sama Ustazah. Waalaikumsalam. Halo cantik, Ana Soleha. Oke, namanya siapa tadi? Hanin dia Namanya ini siapa? ya. Hanin dia. Sekarang Hanin. usianya berapa Hanin? Umurnya berapa, Nak? Umurnya 6 tahun. Oh, Masya Allah. Sekarang di maaf. Haninnya lagi di kelas mana? Di kelas A atau di kelas B? Hanin Di kelas B, di oke. kelas B. Ustazah boleh izin bertanya, Hanin? Boleh? Boleh? Ustazah Boleh. bertanya sama Hanin? Oke. Ustazah mau tanya, apakah Boleh. senang belajar di sekolah? Hanin? Senang karena di sini gurunya baik-baik semua. Ya Allah, senang ya karena gurunya baik-baik, nggak ada yang jahat, ya, nggak ada yang galak-galak. Iya. Ya. Terus di sekolah Hanin, kegiatan apa yang paling Hanin sukai di sekolah? Biasa eksperimen yang paling Hanin suka. Oh, eksperimen. Biasanya itu eksperimennya gimana, Hanin? Eksperimen tentang apa? Biasa eksperimennya kayak tentang banjir gitu. Oh, tentang Banjir abis itu Masya. banjir abis itu tanahnya longsor. Oh, banjir terus tanahnya longsor. Jadi Hanin senangnya bisa lihat bagaimana proses terjadinya banjir dan tanah longsor. Iya. Iya. Oke. Selanjutnya Hanin, apakah gurunya Hanin sering ngajak Hanin bermain dan teman-teman? Sering. Sering.
mainnya apa saja, Hanin? Yang kalau Mainnya misalkan biasa buang sampah sama ya. buang sampah. Selain Diajarin itu apa buang lagi sampah, Hanin yang biasanya? buang sampah. Yang biasanya Ustazah ajak untuk bermain sama Hanin dan teman-temannya Hanin. Ngajarin. Apa lagi, Nak? Jadi main yang paling suka itu biasa bermain bersama kawan. Oh, bermain bersama kawan. Mainnya sama kawan itu gimana? Mainnya main apa? Main Lego atau main Biasa apa? main Lego, biasa main masak-masakan. Oh, Masya Allah. Main masak-masak ya. Itu yang paling Hanin suka ya. Oke. Terus kalau di sekolah, apakah ustazahnya suka bantu Hanin kalau Hanin lagi kesulitan? Kalau Hanin kesulitan, Kalau Hanin lagi kesulitan, Dibantu. apakah ustazahnya sering membantu atau ustazahnya biarkan saja Hanin dengan kesulitannya? Dibantu. Dibantu. Hanin pernah ada kesulitan di kelas? Pernah Pernah, apanya, Nak? biasa kalau nulis yang nggak bisa itu dibantu. Oh, Masya Allah. Jadi Hanin senang ya karena ustazahnya baik. Ya, oke Hanin. Terima kasih ya Hanin sudah jawab pertanyaannya ustazah. Ya, sama-sama. Oke. oke. Terima kasih Bu Devi. Bunda sedang main teman-teman Bunda. Nah, Ustazah panggilkan Rega. Rega, Bu. Bunda jadi ada wawancara gitu. Jadi wawancara anak-anak, anak murid di kelompok Ustazah. Jadi kenalan sekalian. Mbak Hanin kenalan dengan ini Bu Devi, ini Bunda Hanin Bu Devi. Halo Ibu, Assalamualaikum. Jadi ya ini Waalaikumsalam. Iya, Ibu saya Devi dari Kendari, Sulawesi Ya, Tenggara. lagi. Oh iya, Ustazah. Ya. Salam kenal. Terima kasih Bunda. Iya, Ya, Rega lagi Bu Devi. Apa bisa dikatakan Bu Devi? Dilanjut sama Ibu Nurul dulu ya. Hai anak ganteng, namanya siapa? Rega. Sekarang ibu mau tanya tentang belajar doa ya. Rega anak soleh, Rega suka belajar doa, mengaji, atau pelajaran agama bersama ustazah di sekolah? Rega senang yang mana? Doa, ngaji atau yang mana? Doa. Rega senang yang doa, Bu. Masya Allah, pintar sekali Rega. Semoga Rega jadi anak yang rajin berdoa ya, biar bisa mendoakan ayah dan ibu. Oh iya, Rega manggilnya ayah ibu atau Umi? Manggil mama apa? Manggil ibu sama ayah apa? Oh, mama. Oh, mama dan ayah. Kalau di sekolah, Rega suka bermain bersama teman-teman tidak? Pasti seru ya kalau main bareng, bisa ketawa-ketawa bersama. Suka. Rega anak ganteng punya banyak teman di sekolah tidak? Punya banyak teman. Iya. Masya Allah, hebat sekali Rega. Berarti Rega anak yang ramah dan baik ya. Makanya punya banyak teman. Ibu senang mendengarnya. Iya, Ibu. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu ya sayang. Menurut Rega,
Sekolah itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Terima kasih ya Rega sudah mau ngobrol dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Semoga Rega sehat selalu, rajin belajar, jadi anak yang hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, terima kasih. Rega terima kasih ya. Ya. Ya,